Ya, semuanya ada ilmunya. Bagaimana membersihkan kesombongan, bagaimana membersihkan riya, itu ada ilmunya. Dan sampai ini kita belajar ilmu-ilmu ini yang kita bahas. Itu yang kita tuntut, itu yang kita habiskan. Hidup kita, bagaimana hilang kikir, bagaimana hilang sombong, bagaimana hilang iri kita, bagaimana hilang cinta dunia, bagaimana hilang tamak di dalam diri kita. Ini yang kita tuntut. Maka dikatakan waqala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili, guru dari gurunya Imam Ibn Athaillah, beliau mengatakan man lam yataghalghal fi hadhil ulum, orang yang tidak mendalami ilmu-ilmu tadi, di antaranya seperti membersihkan hati tadi yang kita bahas, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang bermanfaat, dia tidak mendalami ilmu tersebut, tidak mempelajari ilmu tersebut, mata musirran alal kabair, dia akan mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar, wa huwa la ya'lam, tapi dia tidak menyadarinya. Nah, dia mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar, dia tidak menyadari. Maksud tidak menyadari apa? Dia tidak pernah taubat. Sama seperti orang yang minuman keras sampai mati dia tidak tobat, orang yang berzina sampai mati dia tidak bertobat, atau dia pencuri sampai mati tidak bertobat. Kalau kita nengok orang ini gimana? Udah kata itu masuk neraka dah. Dan tapi penyakit-penyakit hati ini, kita yang sombong, kita tidak pernah bertaubat kepada Allah, riak, tidak pernah bertaubat kepada Allah, ini maksiat hati. Ini dosa besar, ini bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Bahkan ulama tasawuf mengatakan maksiat hati itu lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Jelas ya? Maksiat hati itu lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Maksiat hati apa? Sombong, iri, riya, dengki, dendam, ini maksiat hati semuanya, dosa yang lebih besar. Kan kita pernah dengar kan hadis yang mengatakan 3 golongan yang akan pertama yang masuk ke neraka. Ada dia orang yang penghafal Quran, tapi tujuan menghafalnya agar dia dipuji, dia orang yang alim, orang yang pak bagus baca Al-Quran. Kemudian ada orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad tapi tujuan jihadnya agar dikatakan dipuji, dia orang yang berani. Kemudian yang ketiga ada orang yang dermawan, dia mengeluarkan harta agar dikatakan dia orang yang dermawan. 3 golongan ini adalah orang yang pertama masuk neraka. Ini menunjukkan apa? Maksiat hati lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Orang yang tidak mau belajar, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, barang siapa yang tidak mau mendalami ilmu tersebut, dia tidak mau belajar, dia mati dalam keadaan dia pelaku dosa besar, tapi dia tidak sadar, dibawa sampai mati, dia tidak sadar sampai mati dibawa, sombong dibawa, dan dia tidak pernah bertaubat sama Allah. Riak dibawa sampai mati, dia tidak pernah bertaubat sama Allah. Dendam dia sampai dia mati, dia tidak pernah bertaubat dendamnya tersebut. Sifat irinya tidak pernah bertaubat sama Allah. Sedangkan ini dosa-dosa besar. Tapi orang tidak sadar. Kalau orang mati lagi minum, berzina, sudah heboh orang. Itu semua bukan kita mengatakan oh ini dosa sepele, sama dosa berat. Tapi ulama tasawuf mengatakan maksiat hati itu lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Maka selalu kita taubat kepada Allah dari riak kita, sombong kita, iri kita, dendam kita. Kalau orang tak belajar ini, dia tak akan faham sampai mati dibawa.